Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua di malam hari ini. Puji Tuhan kita ada di minggu yang pertama, di bulan ketiga, di bulan Maret, di tahun 2022. Tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bagi kita bersama. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh negeri Indonesia ini, ataupun Bapak Ibu Saudara yang berasal dari negara-negara lain seperti Malaysia yang ada di Semenanjung, Johor, dan juga Sabah, Sarawak, Bapak Ibu Saudara yang ada di Timur Leste, Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, Bapak Ibu Saudara yang ada di Kanada, Bapak Ibu Saudara yang ada di Cina, di Hong Kong, dan juga di Amerika, di Jepang, di Korea, dan negara-negara lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara semua yang baru bergabung, Ibu Olin, Ibu Eja, semua juga ibu-ibu dan bapak-bapak dan anak-anak muda yang mengikuti ibadah siaran langsung Minggu Anugerah yang kedua ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesetiaan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan bagi Tuhan lewat Gereja Jesus Christ Church kita bersama. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara baik yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official dan juga yang ada di Facebook Pastor Verona. Saya percaya malam hari ini hidup kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lewat doa-doa yang akan kita naikkan, dan juga lewat perjamuan suci. Karena ini minggu pertama di bulan yang baru, di tahun peningkatan dan kelimpahan ini kita masuk dalam perjamuan kudus atau perjamuan suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah firman Tuhan saya akan menyampaikan, Bapak Ibu Saudara pastikan sudah mempersiapkan roti dan anggurnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara tidak memiliki roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan teh dan juga biskuit sejenisnya. Jadi malam hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan sama-sama mengikuti perjamuan suci, dan kita imani lewat perjamuan suci ini sakit kita, kelemahan tubuh kita, dan seluruh aspek kehidupan kita telah dipulihkan dan ditanggung oleh tubuh dan darah Yesus yang tercurah dan yang tergantung terpecah di atas kayu salib. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk memulai ibadah kita di malam hari ini, saya ingin kita sama-sama memulainya di dalam doa. Dan saya ingin mengajak jemaat Tuhan baik yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala anugerah-Mu. Kami ada di minggu pertama, di bulan yang baru, di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sakit kami disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang beban berat dibebaskan. Kami yakin, kami percaya, minggu ini minggu anugerah, minggu mujizat, minggu di mana nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sertai doa-doa kami, sertai perjamuan suci kami. Kami yakini, kami imani, kami percayai bahwa Tuhan mendengar doa kami di malam hari ini. Bahkan firman Tuhan memberkati kehidupan kami, dan perjamuan suci benar-benar mengubahkan, memulihkan, dan mematraikan hidup kami, bahwa selama-lamanya kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang ada di seluruh Indonesia maupun di negara-negara lain. Kami yakin, kami percaya mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Apabila Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan dan sedang beribadah secara langsung di malam hari ini, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara tergabung di dalamnya, dan juga bagikan di Telegram, dan juga bagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini di WhatsApp keluarga, family, dan grup-grup rohani lainnya. Mengapa kita harus membagikan siaran langsung ini? Karena dalam ibadah siaran langsung ini, kita ada sesi doa kesembuhan, doa pemulihan, ada firman Tuhan, dan perjamuan suci. Oleh karenanya saya himbau sekali lagi bagi jemaat Tuhan, sudilah membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Telegram, dan di grup-grup WhatsApp kita.
Baik Bapak Ibu Saudara, untuk pertama saya ingin berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit lambung. Apabila Bapak Ibu Saudara di Facebook ataupun di YouTube sedang mengalami sakit lambung, lambungnya sakit, pencernaannya tidak baik, tidak lancar, izinkan saya Pastor Verona berdoa dan juga biarlah kuasa Roh Kudus dinyatakan, mujizat terjadi malam hari ini atas lambung Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengalami akut, sedang mengalami GERD, sedang mengalami sakit-sakit lambung di bagian lambung Bapak Ibu Saudara, di pencernaan Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian lambung dan izinkan saya berdoa. Tempelkan tangan kiri saudara di layar kaca di tangan kiri saya. Letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung. Izinkan kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang lambungnya bermasalah. Baik di Facebook, di YouTube, dimanapun mereka berada. Lambung kami yang sakit, pencernaan kami yang rusak, yang sakit, yang kami BAB berdarah karena panas dalam. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, jamah lambung kami, pencernaan kami, mah kami, sakit lambung kami, GERD kami, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Pencernaan kami yang bermasalah, Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan BAB kami yang berdarah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus oleh karena panas dalam, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat dalam nama Yesus. Lambung kami sembuh, lambung kami sembuh. Pencernaan kami sembuh, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak sakit-sakitan lagi, BAB kami tidak mengeluarkan darah lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, GERD kami sembuh, lambung kami sembuh, pencernaan kami sembuh, dan mah kami disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin berdoa buat saudara yang sedang terpapar oleh virus COVID-19. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah sembuh dari virus COVID-19 tetapi paru-parunya mengalami gangguan seperti sesak nafas, nafasnya pendek, paru-parunya bermasalah. Sudilah Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk saya mendoakan paru-paru Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mengalami penyakit paru-paru, saudara sedang mengalami sakit paru-paru, saya ingin berdoa buat sakit paru-paru Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan saudara di bagian paru-paru seperti ini semuanya. Dan izinkan saya mulai berdoa bagi paru-paru Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, letakkan semua yang punya masalah paru-paru pasca terpapar virus COVID, yang juga punya masalah asma dan juga paru-paru. Letakkan tangan kanan di bagian paru-paru. Izinkan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa malam hari ini buat siapapun yang sedang menyaksikan ibadah langsung, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kami yang sedang sakit paru-paru. Paru-paru kami asma, paru-paru kami bermasalah, nafasnya sesak, nafasnya pendek, oleh karena virus COVID-19, oleh karena badai sitokin, oleh karena narkoba, oleh karena nikotin. Tuhan jamah sembuhkan paru-paru kami, baik bagian kanan ataupun kiri. Flek, paru-paru berair, sembuh dalam nama Yesus malam hari ini. Kami yakin, kami percaya kuasa Tuhan bekerja menjamah paru-paru kami, sehingga paru-paru kami disembuhkan, dipulihkan. Terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakini, kami imani, kami percayai malam hari ini paru-paru kami dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, paru-paru kami disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ketika saya berdoa buat sakit paru-paru, lalu saya tergerak untuk berdoa bagi wanita-wanita yang sedang mengalami gatal-gatal. Maaf ya, ada wanita yang sedang mengalami gatal-gatal di sekitar daerah kelaminnya dan di bagian tubuh lainnya, mengalami gatal-gatal. Saudara yang sedang mengalami alergi kulit,
sedang gatal-gatal, wanita-wanita ataupun pria. Malam hari ini saya Pastor Verona ingin berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit gatal-gatal, alergi, gatal-gatal, biduran, atau apapun gatal-gatal. Saudara pakai salep, saudara gatal-gatal, kena air nggak bisa. Saya mau berdoa. Saudara yang sedang sakit gatal-gatal, lihat wajah saya. Saya ingin berdoa buat wanita-wanita ini yang sedang mengalami gatal-gatal. Dan juga mungkin ada pria juga gatal-gatal. Gatal sekali badan tubuhnya. Lihat wajah saya ingin berdoa buat saudara malam hari ini. Baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa. Aku melihat menatap wajah jemaat-Mu Tuhan. Mata dengan mata, muka dengan muka. Apabila ada wanita, anak-anak, orang tua, dewasa, pria sedang mengalami gatal-gatal, baik yang di YouTube ataupun di Facebook, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, yang sedang mengalami alergi, gatal-gatal, ketika mereka melihat wajahku Tuhan, mereka melihat rupaku, mereka seperti melihat wajah Tuhan, rupa Tuhan, penuh kuasa, penuh anugerah, penuh mujizat, penuh lawatan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, malam hari ini, semua penyakit gatal-gatal, aku perintahkan, aku harus keluar dari tubuh kami. Sembuh dalam nama Yesus. Perkataanku mengandung kuasa Kristus. Mujizat Yesus. Gatal-gatal aku perintahkan hilang dari tubuh kami. Sembuh dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kami tidak ketergantungan obat. Gatal-gatal kami malam hari ini sembuh. Alergi kami sembuh. Alergi kami sembuh. Alergi kami sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang sedang punya masalah alergi, saya sudah doakan saudara. Dan saudara pasti disembuhkan Tuhan. Hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang punya masalah sakit jantung. Sakit jantung dan hipertensi. Ya, sakit jantung dan hipertensi. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kecil yang jantungnya bermasalah, yang bocor, aku juga ingin berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kananmu di bagian jantung dan di dada yang hipertensi, dan saya akan mulai berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa. Siapapun mereka yang mengalami sakit jantung, hipertensi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yakin, aku percaya, jantung kami disembuhkan, hipertensi kami dipulihkan. Tidak lagi mengalami hipertensi, darah tinggi, darah rendah, kental darah, darah cair, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jantung-jantung yang bocor, jantung-jantung yang bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan tambal dalam nama Yesus. Kami yakin, kami percaya, jantung kami disembuhkan. Tidak ada jantung koroner, tidak ada serangan jantung, tidak ada klep-klep jantung. Semua normal dalam nama Yesus. Tubuh kami baik Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Jadi kami tolak semua kelemahan tubuh kami, sakit jantung kami, pendarahan kami. Sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, 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 jamah. Jamah ya Tuhan, malam hari ini kami dijamah. Malam hari ini kami dipulihkan. Malam hari ini kami disembuhkan. Kami terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin berdoa malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa tidur. Saudara mengalami stres, saudara tertekan, saudara mengalami depresi, sehingga saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sehingga saudara kalau tidur harus pakai obat penenang, harus minum obat, ketergantungan obat. Tidur tidak tenang, saudara takut, saudara gelisah, jiwa saudara tertekan. Malam hari ini, Pastor Verona, saya ingin berdoa buat rasa ketakutan saudara, kekhawatiran saudara, kebimbangan saudara, dan juga depresi saudara, stres saudara. Mungkin saudara stres karena pekerjaan, karena keadaan situasi, ekonomi, rumah tangga. Saudara stres, saudara sedih, nangis sendiri, terus nangis, terus depresi. Izinkan saya berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami hal-hal ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube, Pastor Verona Official. Mereka yang sedang sulit untuk tidur, untuk beristirahat dengan normal, sehingga mereka ketergantungan dengan obat-obat tidur, obat-obat penenang, mereka ketakutan, mereka stres, mereka khawatir, mereka depresi karena pekerjaan,
karena rumah tangga, karena pengkhianatan, karena hal-hal yang lain yang menyakitkan hati kami, sehingga kami tidak bisa tidur, kami terus sedih, kami larut dalam kesedihan, kami terus saja menangis, kami terus saja tidak mau berbaur, kami mengalami stres, kami mengalami depresi, kami mengalami tekanan, ketakutan, kebimbangan, kengerian, tangan kami berair, sehingga kami mengalami hal-hal buruk, kami harus ketergantungan obat. Malam hari ini aku berdoa, ya Tuhan, lewat ibadah minggu anugerah, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami, bebaskanlah kami. Darah Yesus menyembuhkan kami dari depresi. Mulai malam hari ini, insomnia kami terlepas dalam nama Yesus. Kami tidak insomnia lagi. Kami bisa tidur nyenyak. Kami bisa mimpi indah. Kami tidur dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Kami tidak stres, ya Tuhan. Kami tidak depresi. Kami tidak sakit-sakitan. Kami tidak tertekan. Hidup kami tidak ketakutan lagi. Kami tidak ketergantungan obat penenang lagi. Kami tidak tergantungan dengan obat stres, obat depresi. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya kami perintahkan seluruh depresi kami, tekanan hidup kami keluar dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami normal kembali. Kami diurapi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya sudah berdoa buat hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga saudara pasti dipulihkan dan disembuhkan dari masalah depresi, tekanan hidup, stres, dan lain sebagainya. Saudara, ada ribuan jemaat yang sudah menyaksikan siaran langsung ini. Di ibadah siaran langsung ini, sudilah Bapak Ibu Saudara bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, bahkan di grup-grup Telegram. Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi keluarga Bapak Ibu Saudara dan terus ingin ikut berdoa dalam ibadah siaran langsung ini, jadi bagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara di mana saudara tergabung di dalamnya, di grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, dan di seluruh sosial media kita. Bagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini, karena hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang memberkati. Dan saya akan terus berdoa bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin, saya percaya malam ini akan menjadi malam mujizat, malam berkat, malam perjumpaan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami berbagai sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh apapun. Kalau saudara mengalami sakit apapun, letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit. Kalau kaki saudara patah, kalau saudara mengalami tekanan kehidupan, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, yang ada penyakitnya. Saudara yang hernia, saudara yang ambeien, saudara yang wasir, saudara yang sedang tergeletak di rumah sakit, terpapar virus COVID-19, dan lain sebagainya. Saya ingin berdoa secara menyeluruh, apapun jenis sakit penyakitnya. Ya, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan ratusan jemaat Tuhan di YouTube. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit kami. Apapun nama penyakit kami, apapun kelemahan tubuh kami, kami percaya doa kami didengar Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Tuhan menjawab doa kami. Tuhan sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Bebaskan kami yang terikat. Lepaskan kami yang terlenggu. Darah Yesus sembuhkan kami. Darah Yesus tahirkan kami. Darah Yesus merdekakan kami. Darah Yesus buat kami menjadi sembuh dan pulih kembali. Apapun sakit penyakit kami hardik kuasai dalam nama Yesus. Kami imani, kami percaya, kami yakini. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya mujizat-Mu nyata bagi kami. Lutut kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit-penyakit dalam tubuh kami Tuhan berikan kami kesehatan. Sembuhlah, sembuhlah dalam nama Yesus. Sembuh, terima mujizat. Sembuh, terima mujizat. Sembuh, terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga kami, Tuhan. Suami istri diberkati. Roh perceraian, roh kekerasan dalam rumah tangga, roh perselingkuhan kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Ekonomi kami Tuhan pulihkan. Keuangan kami Tuhan pulihkan. Rumah tangga kami Tuhan pulihkan. Seluruh aspek kehidupan kami juga Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak kami yang sekolah Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dagangan kami diberkati. Usaha kami diberkati. Toko kami diberkati. Tuhan mendengar seruan doa kami. Dan malam hari ini mujizat yang tak lazim terjadi di negara-negara kami. Di rumah-rumah kami masing-masing. Di tempat di mana kami sedang mengikuti ibadah siaran langsung Minggu Anugerah yang kedua ini. Dimanapun kami berada, mujizat Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan kami terima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sehat, kami sembuh, kami dipulihkan, kami terima mujizat. Kuasa darah Yesus memberkati kami, melindungi kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami secara sempurna. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Saudara, saya sudah berdoa bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara tinggal tulis kesaksian, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini. Kita akan mengakui pengakuan iman kita yang akan terjadi dalam keseharian kehidupan kita di sepanjang minggu dan bulan Maret ini. Mari letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama kita akui pengakuan iman kita yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama kita akui perkataan ini, iman ini kepada Kristus Yesus. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan diberkati oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan di kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube, hari ini saya sebagai gembala jemaat yang bertanggung jawab atas setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan bagi gereja kami, Jesus Christ Church. Jadi setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami pergunakan, kami peruntukkan untuk persiapan ibadah tatap muka. Kita bayar sewa gedung, kita persiapkan bangku yang terbaik, kita siapkan AC yang terbaik, TV yang terbaik, kamera yang terbaik, suasana gereja yang nyaman dan aman untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara pada tanggal 15 April 2022. KKR Paskah selama 3 hari. Ada tanggal 15 April, 16 April, dan 17 April. Kita ada rangkaian rally Paskah secara tatap muka. Sebagai pertanggungjawaban dari persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, berikut video singkat akan kami berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana progres perampungan persiapan gereja yang kita kasih bersama akan ibadah tatap muka pada tanggal 15, 16, dan 17 April di bulan yang mendatang. Berikut video tanggung jawab dari kami untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menyaksikan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi.
bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau mulia. Kau sembuhkan sakitku dan hidupku. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau berkuasa. Keajaiban, mujizat Yesus sungguh nyata di hidupku. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Demikianlah video yang Bapak Ibu Saudara telah saksikan. Jadi setiap sen atau setiap uang ataupun mata uang manapun yang saudara berikan untuk persembahan dan perpuluhan di Gereja Jesus Christ Church, kita persiapkan untuk renovasi gereja dan pembangunan gereja dan serta persiapan ibadah tatap muka. Jadi hari ini apabila saudara tergerak untuk memberkati pembangunan gereja, pembangunan rumah Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan di nomor rekening di bawah ini, ataupun saudara ingin menabur dengan persembahan, atau saudara ingin mengembalikan perpuluhan, seluruh uang yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami akan pergunakan untuk persiapan ibadah tatap muka. Jadi ketika nanti saudara datang ke gereja Jesus Christ Church, saudara datang dengan nyaman, aman, dan mengalami mujizat Tuhan. Demikian informasi pertanggungjawaban yang bisa saya wakili atas nama seluruh pelayan Tuhan Jesus Christ Church dan Gereja JCC kepada setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kami peruntukkan sekali lagi untuk persiapan ibadah tatap muka bersama. Malam hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan membalikan keadaan kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 14 mulai dari ayat 10 sampai ayat ke-31. Dikatakan demikian. Ketika Firaun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka, tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka, dan mereka merasa sangat ketakutan, dan berseluruh Bani Israel kepada Yahweh. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri, agar kami melayani orang-orang Mesir, karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini, karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang Tuhan membalikan keadaan. Nah, saudara dan saya perlu mengetahui baik-baik bahwa kekuatan hidup orang percaya, kekuatan hidup pelayan Tuhan, kekuatan hidup para
hamba-hamba Tuhan, kekuatan bagi para anak-anak Tuhan bukan terletak pada seberapa banyak uangnya di rekeningnya, bukan terletak kepada kekayaannya, bukan terletak pada seberapa terkenal dan popularitas hidupnya, dan juga bukan terletak kepada jabatannya yang tinggi dan lain sebagainya. Perlu kita sadari, perlu kita ketahui, hal-hal yang saya sebutkan, uang, jabatan, reputasi, popularitas dalam menjalani hidup ini, kita memerlukan terkadang. Tetapi ini semua tidak bisa menolong hidup kita, tidak bisa membalikan keadaan kita ketika kita sedang tertekan dengan pergumulan, ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, ketika kita sedang mengalami jalan-jalan buntu. Percayalah, uang yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, nama baik yang kita miliki, seluruh aspek yang kita miliki tidak bisa menolong kehidupan kita. Karena kekuatan anak Tuhan, kekuatan orang percaya, kekuatan para pelayan Tuhan terletak bukan atas karena nama baiknya, bukan terletak atas karena kekayaannya, bukan terletak atas karena kehebatannya, kemasyurannya, berliannya begitu berlimpah, hartanya begitu berlimpah. Tetapi saudara dan saya, kekuatannya, pengharapannya terletak kepada hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, kekuatan saya. Belum semua, ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini di malam hari ini di Facebook maupun di YouTube. Kekuatan saya terletak hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur kita punya harta yang berlimpah. Bersyukur kita punya nama yang masyhur, nama baik. Bersyukur kita punya jabatan. Tetapi ini semua tidak bisa melindungi kita dari hal-hal bahaya. Tidak bisa mengembalikan keadaan yang sedang mungkin terpuruk, mungkin gagal, mungkin tidak mengalami keberhasilan. Tetapi kita bisa mengembalikan keadaan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tertutup menjadi terbuka, dari yang penyakitan menjadi yang sembuh. Semua terletak dan tergantung di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebesar apapun masalah dan badai kehidupan kita, Tuhan akan tetap membela kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, sebesar apapun badai hidup saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, sebesar apapun badai kehidupan saya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, sebesar apapun badai kehidupan saya, Yesus saya jauh lebih besar. Sebesar apapun pergumulan hidup kita, Yesus saya jauh lebih besar. Amin, saudara. Saudara perlu ketahui, saudara perlu menyadari ketika pergumulan menghantam kita, ketika masalah menghantam hidup kita, ketika tekanan hidup coba ingin menghantam hidup kita, kita tidak seorang diri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Yesus yang akan membela hidup kita. Ada Yesus yang memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang akan membalikan keadaan kita dari posisi tertekan menjadi posisi merdeka, posisi yang bebas, posisi liberty, posisi freedom, posisi yang dimana kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku dilepaskan dari segala tekanan kehidupan, karena aku percaya firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang meratakan jalan-jalan yang berliku, meratakan gunung-gunung, mematahkan tembok, tembaga, dan palang-palang besi. Karena kita percaya Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan dan takut apapun. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menjadi penghiburan akan aku. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan akan mengembalikan keadaan kita jauh lebih daripada keadaan kita sebelumnya. Saya ingin menceritakan satu kebenaran firman Tuhan. Satu kali Tuhan membalikan keadaan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, bangsa Israel, firman Tuhan yang sudah kita baca, diperhadapkan dengan keadaan yang sangat sulit dan menyulitkan. Satu sisi, bangsa ini keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, diudak-udak oleh ribuan, ratusan, bahkan jutaan tentara Mesir di belakang mereka. Tentu sebagai as human being, kita mengalami ketakutan sehingga bangsa Israel berkata, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami di padang belantara ini untuk dibantai oleh tentara Fir'aun?
Mereka berkata demikian kepada Musa, abdi Tuhan tersebut. Karena di depannya diperhadapkan dengan laut terberau, kanan kirinya diperhadapkan dengan padang belantara, dan di belakang umat Israel terdapat tentara Mesir yang siap membantai, membunuh baik kaum pria ataupun wanita, orang dewasa pun anak-anak. Semua pasti akan dibantai habis oleh Firaun. Tetapi sadarilah saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat tidak ada jalan, sepertinya pintu tertutup, sepertinya situasinya terjepit, sepertinya situasinya sulit untuk kita dilepaskan, terima mujizat dan melihat perkara-perkara dahsyat, hal ajaib dalam ketertekanan ini. Tahukah saudara apa yang Tuhan buat? Musa berkata di ayat ke-14 dengan jelas, firman Tuhan berkata demikian bagi umat Israel. Ayat 13 dan ayat 14. Musa berkata kepada umat itu, "Janganlah kamu takut, berdirilah teguh. Meskipun di belakangnya ada tentara Mesir yang ingin membantai umat Israel, depan ada laut terberau, kanan kiri padang belantara kosong. Hanya ada tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Ayat 14, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Apa artinya saudara? Firman Tuhan tergenapi. Di saat tiada jalan, Tuhan membuka jalan. Amin. Tuhan menenggelamkan seluruh tentara Mesir, termasuk Firaun. Mereka semua mati, dikuburkan dengan air laut terberau. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini posisi kita sedang tertekan. Hutang pihutang, masalah, kegagalan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, kehidupan. Percayalah, sama seperti Yahweh, sama seperti Yeshua menolong umat Israel, demikian juga malam hari ini Tuhan akan menolong dan mengembalikan keadaan kita jauh lebih daripada orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju, katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mungkin keadaan kita saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kesulitan ekonomi, hutang pihutang, hampir bercerai, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, orang tua menelantarkan anak, anak menelantarkan orang tua. Mungkin keadaan kita hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan situasi perang terjadi di mana-mana, negara melawan negara, saudara, bangsa melawan bangsa. Virus COVID-19 di mana-mana, keadaan semakin tidak membaik. Tetapi percayalah, Tuhan akan mengembalikan keadaan, membalikan keadaan yang dari tidak ada menjadi ada. Yang dari kutuk menjadi terberkati. Dari gelap menjadi terang. Dari kehidupan biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang luar biasa. Dari yang tidak berpengharapan memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dikembalikan oleh Tuhan, dapat membalikan keadaan. Amin. Amin saudara. Amin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita semua adalah, pada saat kapan Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita? Mungkin hari-hari ini kita terjepit dengan hutang. Mungkin hari-hari ini kita sedang tidak punya uang. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan kehidupan. Jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, palang-palang besi dan tembok-tembok tembaga. Pada saat kapan Tuhan membalikan keadaan hidup kita? Yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan melalui pelayanan malam hari ini lewat mulut saya, bagi jemaat Tuhan sekalian, pada saat kita menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Kalau saudara ingin melihat, saudara ditolong Tuhan, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara ingin melihat pintu-pintu berkat saudara terbuka, saudara ingin melihat hutang saudara dilunasi, saudara ingin melihat pekerjaan saudara diberkati, rumah tangga saudara tidak jadi bercerai, anak saudara yang sakit disembuhkan, penyakit saudara disembuhkan, saudara ingin melihat hal-hal yang baik. Sadarilah kapan Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita. Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita pada saat saudara dan saya menyadari kita memiliki Tuhan yang besar. Apapun masalahnya, Tuhan Yesus saya besar. Apapun pergumulannya, saya punya Tuhan Yesus yang besar. Apapun sakitnya, saya punya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan.
Amin. Ketika saudara menyadari saudara punya Tuhan Yesus yang besar, saudara tidak akan dikalahkan dengan keadaan. Tetapi saudara akan sebaliknya mengembalikan keadaan. Yang tadinya keadaan menekan kita, kita bisa berkata kepada keadaan itu, tidak. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Yesus yang dahsyat. Aku punya Yesus yang hebat. Aku punya Yesus yang perkasa. Aku punya yang Yesus baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Sakit kita akan disembuhkan, hidup kita akan dipulihkan, masa lalu kita akan dilepaskan oleh Tuhan, keterikatan kita, keterbelengguan kita, sakit penyakit kita, semua akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena kita yakin, kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Ketika saudara menyadari kita punya Tuhan yang besar, sama seperti Daud sedang menghadapi Goliat. Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing?" Tetapi Daud tidak tersinggung dengan makian Goliat. Tapi Daud berkata, "Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang dan seluruh perabotan-perabotan perangmu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Elohim Israel, yaitu Yahweh Tuhan semesta alam. Yahweh segala barisan Israel. Hari ini juga mayatmu akan dimakan burung. Dan kepalamu akan aku putuskan dengan pedang di tanganku." Saudara, keadaannya berbalik. Bagaimana mungkin anak muda yang kemerah-merahan bisa mengalahkan tentara Filistin yang berpengalaman? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, saudara? Tetapi di tangan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa keluar dari cengkraman tangan Firaun? Pada saat itu Firaun sangat berkuasa, sangat beradidaya. Bahkan perintahnya pasti akan terjadi. Tetapi itulah Tuhan kita. Kita boleh saja bukan siapa-siapa. Kita boleh saja orang yang gak punya uang. Kita boleh saja tidak kenal orang-orang hebat, pengacara hebat, dan pembela-pembela hebat. Selama kita menyadari, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Yesus yang perkasa. Aku punya Yesus yang dahsyat. Maka aku yakin, aku percaya. Aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti dibela Tuhan. Aku pasti disertai Tuhan. Aku yakin kemenangan yang gilang gemilang akan menjadi bagian milik kehidupan saya. Bisnis saya akan diberkati. Usaha saya akan diberkati. Pekerjaan saya akan diberkati. Sakit penyakit kita akan disembuhkan. Masalah-masalah kita akan diselesaikan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Pintu-pintu yang sudah jalan buntu Tuhan akan berikan jalan keluar yang baru. Karena aku percaya Tuhan adalah pintu. Yesus adalah pintu. Dia bukan hanya gembala, tetapi dia juga jalan dan pintu dalam pintu berkat dan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, pada saat kapan Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita? Dari miskin menjadi kaya, susah menjadi senang, sedih menjadi bersuka cita. Yang kedua, pada saat kita menyadari firman Tuhan berkuasa. Amin, saudara. Firman yang kita dengar memiliki kuasa. Apabila saudara ingin disembuhkan dari sakit penyakit saudara, dari tumor saudara, dari kanker saudara, dari kelemahan tubuh saudara, sadarilah firman Tuhan. Apa firmannya? Firmannya berkata, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Apa firmannya? Firmannya berkata dengan jelas, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Apa firmannya? Firmannya berkata, di atas kayu salib sudah selesai. Aku menanggung kelemahan tubuhmu, aku menanggung sakit penyakitmu, aku menanggung segala kutukmu dan segala beban berat hidupmu. Ingat, ketika kita menyadari firman Tuhan berkuasa, maka keadaan akan berbalik. Kita yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Kita yang susah diberkati oleh Tuhan. Kita yang pengangguran, kita yang tidak punya pengharapan, kita yang hidup dalam keputusasaan. Kita mengingat firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Bahwa aku tahu mengenai hidupmu. Aku memiliki rencana dan rancangan yang dahsyat, yang luar biasa. Hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara mengingat itu, saudara akan meninggalkan hari-hari pengangguran saudara. Karena saudara diingatkan, firman-Nya berkuasa. Saya menyadari firman-Nya berkuasa. Dan pada saat kapan Tuhan mengembalikan keadaan hidup kita? Yang ketiga, pada saat kita menyadari anugerah-Nya yang besar. Setiap dari kita pasti punya kesalahan. Setiap dari kita
pasti pernah mengalami kegagalan. Baik bisnis, dagang, usaha, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi sadarilah, anugerahnya besar bagi kehidupan kita. Pintu maafnya lebar terbuka bagi hidup kita. Sadarilah anugerah Tuhan. Setiap dari kita dalam berdagang pasti pernah gagal. Tapi jangan putus asa, jangan kecewa. Sadari anugerahnya, ayo bangkit. Kita berjalan kembali bersama dengan Yesus. Sadari firman-Nya dan kita imani, kita yakini, kita percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Sama seperti pujian ini berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika kita menyadari kita punya Tuhan yang besar, ketika kita menyadari firman-Nya berkuasa, dan ketika kita menyadari bahwa anugerahnya senantiasa selalu tersedia bagi kehidupan kita. Dan yang keempat, ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita, maka keadaan hidup kita akan diputar balik oleh Tuhan. Dari yang di bawah, yang jadi ekor, menjadi kepala. Yang tidak pernah naik, menjadi naik. Yang tadinya turun, kita menjadi naik. Yang jadi ekor, jadi kepala. Yang sakit-sakitan menjadi disembuhkan. Yang tadinya bangkrut, gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha itu. Sadarilah kita punya Tuhan yang besar. Sadarilah bahwa firman-Nya berkuasa. Sadarilah anugerahnya besar. Dan sadarilah Yesus kita adalah Tuhan yang setia. Yahweh kita adalah Tuhan yang setia. Yang gak mungkin ninggalin kita anak-anaknya. Yang gak mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapinya seorang diri. Impossible. Tuhan akan menjadi pahlawan kita. Berjalan di depan kita. Melawan musuh-musuh kita. Menyelesaikan pergumulan kita. Dan memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang gilang gemilang. Sehingga firman Tuhan tergenapi. Kita lebih daripada pemenang. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan saya masuk ke inti khotbah saya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan telah membalikan keadaan hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, ketika Tuhan telah mengembalikan keadaan hidup kita, dari miskin menjadi kaya, susah menjadi diberkati, terbelenggu dengan hal-hal kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang merdeka, mengalami jalan-jalan buntu, mendapatkan jalan-jalan yang baru, terbuka jalan-jalan yang baru, pintu-pintu baru terbuka. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk Tuhan, mari kita naikkan ucapan syukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau menolongku, Engkau menolong keluargaku, Engkau menyembuhkan sakit penyakitku, Engkau membebaskan aku, Engkau melepaskan aku, Engkau menjamin hidupku. Terima kasih Yesus. Yang pertama, dari mulut saudara dan saya harus keluar ucapan syukur. Dan yang kedua, ketika Tuhan telah membalikan seluruh kehidupan keadaan kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yang kedua, kita harus bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Kepada siapapun kita saksikan, saya ditolong oleh Tuhan, saya dibela oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Yesus. Tanpa Yesus saya nggak mungkin jadi orang kaya, nggak mungkin jadi orang berhasil, nggak mungkin jadi orang kemasyhuran. Usaha saya pasti bangkrut, usaha saya pasti gagal. Oleh karenanya saya saksikan di mana-mana, aku diberkati Yesus, aku ditolong Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan telah membalikan keadaan hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yang ketiga, terus hidup dalam janji-Nya. Saudara, jangan mau dengar kabar-kabar bohong dunia ini hari-hari ini. Di sana begini, varian ini. Jangan mau dengerin. Dengerin janji firman Tuhan. Apa janjinya? Dia akan memberikan kemenangan atas setiap pergumulan kita. Apa janjinya? Janjinya dia akan menyertai kehidupan kita. Apa janjinya? Bahwa dia setia tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Apa janjinya? Dia akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Apa janjinya? Bahwa sampai selama-lamanya anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Sampai masa putih rambut kita akan tetap digendong oleh Tuhan. Apa janjinya? Janjinya di dalam Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus, di dalam kuasa nama Yesus. Ada segala yang manusia perlukan dan manusia cari. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah, Tuhan dapat mengembalikan keadaan kita jauh lebih dahsyat dan luar biasa daripada keadaan yang sebelumnya.
Amin untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan suci di malam hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan roti dan anggurnya masing-masing di rumah. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, Pastor saya nggak punya roti dan anggur, Saudara bisa persiapkan biskuit dan juga air tehnya. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Saya akan pimpin perjamuan suci buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari kita dengar firman Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan suci di malam hari ini. Kita siapkan roti dan anggur, kita pegang di tangan kanan dan kiri kita masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan suci ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Dan sama-sama kita imani. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita melalui perjamuan suci di malam hari ini. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus yang menyelamatkan kami. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sembuhkan kami, Engkau kuatkan kami yang lemah melalui tubuh dan darah-Mu kami dimateraikan. Kami milik Kristus Yesus sepenuhnya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat dilepaskan dalam nama Yesus. Kami dijamah dipulihkan Tuhan, kami memiliki kepastian dalam tubuh dan darah Kristus Yesus. Kami milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kami di dalam Tuhan untuk selama-lamanya dan sorga menjadi jaminan pasti buat kehidupan kami. Karena tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara, kita sudah berdoa bersama. Kita telah melihat video progres dari persiapan ibadah tatap muka kita. Hari ini kita pemasangan AC dan persiapan pemasangan AC dan karpet. Dan juga minggu depan kita akan update lagi progres demi progres pemasangan AC-nya dan karpetnya. Dan terus sampai ruangan ini siap untuk kita bertatap muka dan menerima doa kunjungan di gereja kami. Saudara bisa datang ke gereja kami setiap hari Selasa, setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita akan doakan Bapak Ibu Saudara di sana. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Saudara bisa berkunjung ke gereja Jesus Christ Church. Ada saya dan rekan-rekan GC Pastor yang akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa besok malam kita ada ibadah kabar baik. Kita akan dengar firman Tuhan dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Rabu ini kita ada ibadah doa pemulihan. Dan juga hari Jumat kita ada doa pemulihan wanita. Dan hari Kamisnya kita ada kesaksian Yesus penyembuhku untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan Yesus mengurapi kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapi wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa dari Roh Kudus turun atas kita mulai malam hari ini sampai datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan anugerahnya setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.